报，蜕变为仙体。文玄，大难当头，除却玄翼，随之而退。曾有。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian di akhir bulan ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 95. Yang mana pada Renegade Immortal episode 95 ini menceritakan Wanglin yang kembali ke sekte pemurnian jiwa setelah bertarung dengan Jianfeng untuk mulai menerobos transformasi jiwa. Akan tetapi akan ada serangan dari luar yang membuat Duntian melawan habis-habisan demi menjaga Wanglin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat Wanglin pun langsung setuju untuk bertarung dengan Jianfeng. Di sini pun Jianfeng berkata, jika orang yang membunuh Liu Wanfeng dan leluhur klan iblis raksasa memang hebat, dan dia meminta Zheng Liu tak perlu sungkan karena identitas Jianfeng, karena ini adalah latihan tanding. Akan tetapi tanpa banyak omong, Wanglin langsung menyerangkan pedang abadinya. Dan melihat Zheng Liu sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, Jianfeng pun juga akan begitu. Akan tetapi Wanglin langsung mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa untuk menelan Jianfeng ini. Melihat itu Jianfeng merasa Zheng Liu sangat licik karena dia selalu memotong perkataan Jianfeng dan langsung menyerang. Sementara Duntian yang melihat itu merasa jika Zheng Liu benar-benar menguasai inti ajaran sekte pemurnian jiwa. Karena jika tidak menyerang, dia diam saja, namun sekali menyerang langsung merebut inisiatif. Di sini pun Jianfeng langsung mengeluarkan harta yang bernama Paku Suzaku. Dan melihat itu Duntian tahu bahwa ini adalah harta abadi semu milik Zuguizi yang mempunyai kekuatan sangat besar. Terlihat Jianfeng langsung mengeluarkan formasi misterius Suzaku melihat Wanglin mengeluarkan teknik ledakan jiwa. Namun terlihat jika Jianfeng tetap saja terluka terkena ledakan itu meski sudah menggunakan formasi. Melihat itu Duntian mengakui jika Zheng Liu punya nyali karena dia bisa-bisanya memikirkan teknik meledakkan diri. Namun untungnya yang diledakkan Wanglin adalah bendera cabang yang hanya akan membuat jiwa sedikit melemah. Setelah itu Wanglin mengembalikan bendera 1 miliar jiwa itu dan berterima kasih kepada Duntian. Dan Wanglin berjanji dia pasti akan mencari kesempatan untuk mengisi kembali jiwa ke dalam bendera jiwa. Di sini pun Jianfeng mengakui jika keterampilan Zheng Liu begitu bagus. Akan tetapi Duntian langsung mengajak Wanglin pergi karena Jianfeng ini terlalu banyak omong kosong. Namun di bawah pun Wanglin merasakan aura dari Hongdi. Setelah itu pun, Jianfeng memanggil Hongdi yang sekarang tungku pemurniannya itu untuk diserap energinya demi memulihkan diri. Hongdi. Di sini pun Jianfeng merasa jika gurunya seperti ingin menyakitinya dengan melawan Zheng Liu. Maka dari itu, Jianfeng berniat kelak akan merebut ranah niatnya dan ranah niat milik Liu Mei. Kemudian Jianfeng pun meminta Hongdi menjilat luka di tangannya sampai bersih. Di sini dia pun mengakui jika bendera jiwa itu memang hebat, yang mana dia pun berniat akan merebut itu dari Wanglin. Sementara Duntian yang sudah sampai di sekte pemurnian jiwa langsung membuka kantong yang berisi giok abadi. Kemudian dia meminta Wanglin berlatih dengan tenang agar segera mencapai transformasi jiwa. Dan Duntian berjanji akan menjaga Wanglin serta tak akan membiarkan siapapun mengganggu selama Duntian tidak mati. Mendengar itu pun Wanglin langsung berterima kasih. Namun Duntian meminta Wanglin tak melakukan itu dan meminta Wanglin mengingat janjinya pada Duntian saja. Setelah itu pun Wanglin mulai menerobos sambil terus dibimbing Duntian yang berkata jika transformasi jiwa terbagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah pertama adalah membuang akar fana. Dan Duntian memberitahu jika dulu ketika dunia abadi belum runtuh, kultivator hanya perlu masuk ke dunia abadi dan berendam di kolam pencuci roh untuk membuang akar fana. Akan tetapi sekarang butuh energi abadi dalam jumlah besar untuk membilasnya agar bisa mencabut akar fana sehingga tubuh mengalami perubahan besar-besaran. Tak lama setelah itu pun akar fana Wanglin ini sudah hilang. Kemudian Duntian mengatakan jika langkah kedua transformasi jiwa adalah mengkondensasi tubuh abadi, yaitu menggunakan kekuatan abadi untuk membentuk kembali tulang dan daging agar tubuh fisik bisa mengalirkan kekuatan abadi dengan leluasa.
Duntian pun memberitahu jika langkah ini memang akan merasakan sakit yang menembus tulang dan jantung. Akan tetapi itu bisa membuat tubuh fisik Wang Lin berubah menjadi tubuh abadi. Di sini Wang Lin pun melakukan langkah kedua ini hingga 3 hari kemudian. Kemudian selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu mengumpulkan jiwa primordial dan mengubahnya dari ilusi menjadi nyata. Yang mana setelah jiwa primordial benar-benar mengkondensasi akan menyatu dengan tubuh fisik. Dan sampai titik ini maka transformasi jiwa akan berhasil. Di sini Wang Lin pun bertanya kenapa tiba-tiba ada aroma harum. Dan Duntian memberitahu jika itu aroma tubuh abadi, yang mana itu akan menarik monster dan jiwa jahat datang untuk merebut tubuh fisik. Namun Duntian meminta Wang Lin menyerahkan urusan di luar pada Duntian. Dan apapun keributan yang terjadi, jangan sampai Wang Lin terganggu. Karena jika tidak, maka jiwa primordial Wang Lin akan tercerai-berai dan semua usaha akan sia-sia. Di sini pun terlihat Duntian menggunakan bendera jiwanya untuk menyerang para binatang roh ini. Terlihat jiwa primordial Wang Lin mulai retak karena konsentrasi Wang Lin mulai terganggu dengan pertarungan itu. Akan tetapi Wang Lin pun langsung menstabilkannya lagi. Sementara di luar, Duntian menyadari jika pertarungan besar ini menewaskan banyak orang, namun malah membuat para monster ini semakin kuat. Kemudian di sini terlihat seekor monster berbentuk harimau langsung mencoba menyerang ke arah gua Wang Lin berada. Akan tetapi Duntian pun langsung berusaha menahan binatang tersebut. Di sini terlihat binatang lain pun berusaha mengambil kesempatan itu untuk menyerang ke gua Wang Lin. Namun di sini jiwa dari guru Duntian muncul untuk menahan binatang tersebut, yang mana setelah itu Duntian bisa meneruskan menyerang harimau tadi. Di sini pun Duntian berkata pada gurunya itu jika dirinya akan menyerahkan bendera jiwa kepada Zheng Niu ini, yang mana sebenarnya Duntian tidak tahu apakah pilihan ini benar atau salah. Namun sekarang terjadi perang besar dan sekte pemurnian jiwa tak akan bisa bertahan. Yang mana tak peduli kemana Zheng Niu pergi kelak, pasti dia bisa meninggalkan secuil keturunan untuk sekte pemurnian jiwa. Dan Duntian merasa jika mungkin ini adalah maksud dari ranah niat gurunya itu. Kemudian Duntian pun langsung mengeluarkan teknik pusaran jiwa. Di sini Duntian pun sadar jika manusia hidup sekali dan tidak berharap abadi pada langit dan bumi, namun berharap bisa mati pada tempatnya. Bahkan para leluhur sekte pemurnian jiwa semuanya rela menghapus kesadaran diri untuk menjadi jiwa utama. Yang mana Duntian pun juga tidak mau tertinggal di belakang, dan Duntian akan segera berkumpul kembali dengan para leluhurnya itu di dalam bendera jiwa. Sementara di wilayah barat benua Suzaku, terlihat para anggota suku peninggalan immortal sedang berkumpul untuk membangkitkan benih roh leluhur. Setelah itu pun Mu Ye memberitahu Cuizi jika waktu menyerang sudah tiba. Kemudian setelah itu Mu Ye mengeluarkan sebuah peti mati ke tengah formasi yang dipasang. Dan setelah membuka pun Mu Ye memberitahu jika ini adalah jasad klan iblis raksasa yang ditukar dari sekte Mayatin menggunakan jimat leluhur. Yang mana dengan bantuan jasad ini maka pohon reinkarnasi pasti bisa tumbuh dengan lancar. Setelah itu terlihat jika Cuizi langsung membangkitkan roh leluhur. Yang mana benih roh leluhur ini adalah hasil kultivasi dari leluhur Suzu selama 10.000 tahun. Yang mana dia mengorbankan tubuh fisik untuk memecahkan segel 5 pedang dan melepaskannya. Dan jika keempat pohon reinkarnasi di timur, selatan, barat, dan utara berhasil tumbuh, maka akan bisa melahirkan master kutukan 10 daun yang kuat. Yang mana pada saat itu kerajaan Suzaku pasti kalah. Di sini pun Mu Ye mengatakan jika dia mendengar Zuguezi pergi ke sekte pemurnian jiwa untuk merampas bendera 1 miliar jiwa. Yang mana karena itulah suku peninggalan immortal harus berhati-hati. Sementara itu terlihat jika Zuguezi ini memang sudah berada di sekte pemurnian jiwa. Melihat itu pun Duntian sangat marah dibuatnya. Kemudian Zuguezi mengatakan jika dulu negara Suzaku dan sekte pemurnian jiwa punya perjanjian, yang mana di saat bahaya, sekte pemurnian jiwa harus meminjamkan bendera 1 miliar jiwa untuk membantu planet Suzaku melewati krisis. Dan hari ini adalah saatnya untuk memenuhi janji itu. Akan tetapi Duntian menolaknya karena dia tidak pernah mendengar perjanjian seperti itu. Dan Duntian sangat yakin jika Zuguezi ini jelas-jelas sedang merampok. Duntian pun mengatakan jika sekte pemurnian jiwa menjadi seperti sekarang ini tak lepas dari perbuatan beberapa generasi putra Vermilion. Namun sekarang Zuguezi malah ingin menggunakan bendera jiwa demi kekuasaannya sendiri. Di sini pun Zuguezi langsung mengeluarkan cakar Vermilion agar Duntian tak keras kepala. Karena menurutnya saat bahaya besar melanda mereka harus bekerja sama. Di sini terlihat jika para murid sekte pemurnian jiwa langsung berusaha menahan serangan tersebut. Duntian pun juga mengeluarkan bendera 1 miliar jiwanya karena dia teringat ajaran leluhur yang berbunyi selama bendera ada, manusia tetap ada. Yang mana terlihat jika cakar besar tersebut langsung hancur karena serangan barusan. Melihat Duntian yang keras kepala pun, Zuguezi langsung mengeluarkan sehelai bulu Vermilion.
Kemudian dia mengubahnya menjadi api suci Vermilion untuk memurnikan Duntian. Akan tetapi Duntian pun langsung menggunakan bendera jiwanya untuk membuat formasi pertahanan. Di sini pun Zukuizi berkata, jika bendera jiwa hanya bisa melindungi Duntian seorang, tapi tak bisa melindungi seluruh sekte. Dan Zukuizi yakin jika sekte pemurnian jiwa akan musnah di tangan Duntian ini. Namun di sini Duntian tetap menolak menyerahkan bendera jiwa tersebut. Di sini pun Duntian berpesan agar Zhang Liu bisa menjaga bendera jiwa ini baik-baik. Kemudian setelah itu, Duntian mengeluarkan teknik pelarian jiwa dari bendera itu. Yang mana Zukuizi melihat jika Duntian menggunakan itu untuk melindungi sebuah gua. Setelah itu pun, Duntian mengeluarkan teknik penyatuan agung. Dan terlihat semua jiwa menyatu ke dalam satu jiwa, kemudian memunculkan avatar besar. Dan Duntian tak akan membiarkan Zukuizi pergi dengan selamat karena Zukuizi sudah berusaha memusnahkan sekte pemurnian jiwa. Terlihat Zukuizi terkejut karena Duntian mengubah awan menjadi tubuh. Di sini Zukuizi terpaksa mengeluarkan segel misterius Vermilion melihat avatar besar tersebut. Dan di sini pun Zukuizi masih kekeh untuk meminta bendera jiwa tersebut. Karena jika tidak, Zukuizi akan menghabisi apapun yang Duntian lindungi. Di sini pun Duntian tak menyangka jika teknik magis yang diberikan aliansi kultivasi ini Zukuizi gunakan untuk menyerang sesama bangsa. Terlihat Duntian terus bertahan menyadari proses Wang Lin tinggal sedikit lagi. Di sini pun Zukuizi yakin jika Duntian tak akan bisa menahan kekuatan yang diberikan aliansi kultivasi ini. Kemudian terlihat Zukuizi menambahkan lagi kekuatan ke teknik itu dan langsung menyerang gua Wang Lin berada hingga hancur. Duntian yang sudah terluka pun merasa Wang Lin sudah mati karena gua tempat Wang Lin pun sudah hancur. Dan hal itu membuat Duntian sangat bersedih karena merasa usahanya sia-sia. Yang mana Duntian pun hanya bisa melihat puing-puing dari tempat terlarang sekte pemurnian jiwa itu. Di sini pun Zukuizi mengingatkan jika dirinya adalah orang nomor 1 di planet Juzaku. Dan Zukuizi yakin dia bisa mendapatkan bendera 1 miliar jiwa itu setelah membunuh Duntian. Di sini pun Duntian merasa jika tindakan Zukuizi sudah melewati batas. Yang mana Duntian tak akan membiarkan Zukuizi pergi dengan selamat karena sudah memusnahkan sekte pemurnian jiwa. Setelah itu pun, Duntian mengorbankan seluruh sisa usianya untuk meminta kepada jiwa keempat bendera jiwa memunculkan jiwa 3 emas. Di sini Zukuizi terkejut karena yang muncul adalah leluhur keempat sekte pemurnian jiwa. Yang mana menurut sejarah, leluhur keempat sekte pemurnian jiwa ini memiliki 3 akar spiritual emas yang langka. Dan setelah kematiannya, dia masuk ke bendera jiwa. Kemudian dia menggunakan teknik rahasia sekte dan berkultivasi menjadi jiwa keempat tak tertandingi serta mampu mengancam tahap akhir Essendan. Yang mana itulah yang disebut jiwa 3 emas. Di sini pun Duntian akan mengajak Zukuizi mati bersamanya hari ini. Terlihat Zukuizi langsung berusaha menahan itu karena ternyata jiwa 3 emas yang terbentuk dari leluhur keempat adalah benda terkuat di dunia. Akan tetapi terlihat jika Zukuizi tak mampu menahan serangan itu. Duntian juga mengatakan jika energi jiwa ini tak terkalahkan, bahkan dapat melukai jiwa primordial. Dan terlihat Duntian pun terus menyerangkan itu ke arah Zukuizi. Yang mana di sini tangan Zukuizi sampai terluka parah karena berusaha menahan benda itu. Kemudian setelah itu terlihat benda tersebut terus-terusan mengenai tubuh Zukuizi ini. Yang mana Zukuizi baru percaya jika jiwa 3 emas memang mendominasi dan bukan rumor belaka. Maka dari itu Zukuizi pun berniat mengambil jiwa ini dulu baru mengambil bendera jiwa. Kemudian Zukuizi atas nama putra Vermilion generasi ke-14 mengorbankan 9/10 dari sisa usianya untuk meminta waktu sesaat menggunakan ranah niat penghenti yang diberikan aliansi kultivasi. Di sini terlihat seketika waktu terhenti karena ranah niat tersebut. Yang mana karena itu Zukuizi dengan mudah membuang benda dari Duntian tadi. Dan hal itu pun juga membuat Duntian semakin terluka parah. Terlihat pandangan Duntian mulai buyar meskipun dia tetap berusaha bangkit kembali. Dan dia pun hanya bisa meminta maaf kepada gurunya karena tidak bisa menjaga bendera ini meski sudah berusaha sekuat tenaga. Setelah itu pun terlihat Zukuizi berusaha mengambil bendera jiwa itu dengan paksa. Akan tetapi terdengar suara situnan yang meminta Zukuizi untuk pergi dari hadapannya. Yang mana ternyata suara itu berasal dari tubuh klon Wang Lin yang berhasil menerobos tahap awal transformasi jiwa. Terlihat Duntian juga terkejut karena Zhang Liu ini ternyata masih hidup. Sementara Zukuizi terkejut karena yang muncul adalah Zhang Liu dan bukan Situnan yang adalah Vermilion generasi kedua.
Yang mana hal itu membuat Zuguishi bertanya-tanya sebenarnya siapa orang ini. Dan itulah guys alur cerita Rinnegan Immortal episode 95 ini. Semakin ngeri aja ya kekuatan Wang Lin ini setelah berjuang bertahun-tahun. Dan ternyata hanya aura dari Situnan saja sudah mengerikan itu. Apalagi kalau kekuatan aslinya yang muncul ya. Dan seperti apa pertarungan Wang Lin yang sudah menerobos transformasi jiwa untuk melawan Zuguishi itu, kita tunggu saja dalam Rinnegan Immortal episode 96. Akhir kata, selamat menjalankan awal pekan di akhir bulan ini. Dan see you next episode.